الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعل فيه تبيان وضمن الأقسام والأيمان نحمده على جزيل الإحسان وعظيم الامتنان وهو المستحق لكل حال كل آن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في السورة الأخرى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغنك عند الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam dan ihsan sehingga kita bisa hadir di masjid yang penuh barakah ini dalam melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat berbingkai salam marilah kita hadirkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikauli Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah yang telah membawakan kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Melalui khotib ingin berwasiat melalui mimbar yang mulia ini bahwasanya khatib ini berwasiat terkhususnya pada diri khatib sendiri maupun kepada seluruh jemaah sekalian bahwasanya bekal yang kepada itu adalah takwa dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa akan mengantarkan kita menuju kekal yang abadi hingga di akhir jannah nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan hari yang penuh berbahagia ini, adapun materi khutbah yang ingin disampaikan yaitu membahas salah satu kemuliaan yang ada di dalam Islam. Salah satu kemuliaan dan kewajiban kita seluruh muslim dalam agama Islam yaitu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua adalah satu hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat muslim. Wajib untuk berbakti kepada orang tua, yaitu ibu dan bapa kita. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan tauladan yang baik dalam hal ini. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim fi surah Al-Isra al-ayat 13 hatta 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanaka 'indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul uffa wa qul lahuma qawlan karima. Maka sembahlah Tuhanmu dan jangan engkau sekali menyembah selain Dia. Maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu, kepada ibu dan bapakmu. Jika mereka telah lanjut usia dan pemeliharaanmu, jangan sekali-kali kamu berkata dengan perkataan ah, dan jangan sekali kamu membentaknya. Maka berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua tidak hanya saja memberi suatu hal yang berbentuk fisik, namun juga kita harus mencantumkan nilai aspek spiritual dan emosional. Hal ini juga memberikan kita harus memberikan perhatian lebih
perhatian kasih sayang kepada orang tua kita, memberikan penghormatan setinggi-tingginya, dan memberikan pengabdian kepada orang tua kita sepanjang hidup mereka. Wa qala fil mahfuzat haqqul lil walidain, adapun hak kedua orang tua, inna lil walidaini haqqun alaina ba'da haqqillah fi ihtirami, sesungguhnya orang tua itu memiliki hak di atas kita setelah hak kita dan penghormatan kepada Allah, maka mereka juga mempunyai hak untuk kita hormati. Awjadana wa rabbayana saghira fastahaqun nihayatul ikram, maka mereka telah membuat kita ada di dalam dunia ini, telah membuat kita bisa melihat indahnya dunia ini, telah memberikan pendidikan kepada kita dari kecil hingga besar, maka sudah selayaknya mereka mendapat setinggi-tingginya penghormatan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai seorang anak kita harus merasakan bersyukur atas pengorbanan yang orang tua kita telah memberikan kepada kita. Mereka telah memberikan kita suatu hal yang kebaikan. Mereka telah melahirkan kita, telah merawatkan kita, telah memberikan pendidikan baik untuk kita dari kita kecil hingga kita menginjak masa besar. Maka sebagai seorang muslim, kita seorang anak, haruslah kita memberikan dan menunjukkan rasa terima kasih kita kepada orang tua dan memberikan pengabdian dan berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang tua kita merasa senang dan bahagia atas pengabdian dan pengorbanan kita kepada mereka, lalu mereka mendoakan kita untuk kesuksesan kita, untuk kebahagiaan kita, maka Allah akan mendengarnya. Apabila seorang ibu dia berdoa di bumi, lalu doanya tiada penghalangnya, tembus ke langit ketujuh, lalu para malaikat mengaminkannya dan Allah Subhanahu wa taala mengijabahkannya. Maka menurut para ulama, doa seorang ibu yang baik itu tiada penghalangnya. Bahkan doa seorang ibu itu dapat mengalahkan doa 1000 para malaikat Allah atau 1000 para wali-wali Allah. Begitulah mulianya doa seorang ibu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat menghormati dan mencintai kedua orang tua beliau. Bahkan beliau senantiasa menjaga hubungan baik, komunikasi baik, sehingga melengkapi kebutuhan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, wa qala fil hadis an Abi radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati. Ketika itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, datang seorang pemuda pada Rasulullah dan ia berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku hormati yang pertama kali ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummuka. Qala summan ya Rasul, qala summa man ya Rasulullah. Maka pemuda ini bertanya lagi kepada Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Qala man ya Rasulullah.
Pemuda ini bertanya lagi kepada Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Qala summa man ya Rasulullah. Lalu pemuda ini bertanya lagi kepada Nabi, lalu siapakah ya Rasulullah? Faqala Nabi, ummuka. Nabi menjawab, ibumu. Sudah 3 kali pemuda ini bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, qala man summa ya Rasulullah. Ketika sudah 3 kali pertanyaan itu, pemuda itu tidak tahu lagi siapa yang berbakti, maka dia bertanya kepada Rasulullah, siapakah lagi ya Rasulullah? Dan yang 3 kali itu barulah Rasulullah menjawab, aku, ayah. Maka dalam hadis ini mengandung bahwasannya tingkatan ibu itu 3 kali lipat daripada ayah. Karena apa? Karena ada suatu pekerjaan ibu yang tidak bisa dikerjakan oleh ayah, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Hal inilah yang tidak bisa dikerjakan oleh seorang ayah. Maka oleh itu, selagi kita diberikan nafas yang panjang, Allah berikan kita umur yang panjang, bisa berjumpa kepada orang tua kita, maka mintalah maaf kepada orang tua kita atas segala dosa-dosa kita. Minta maaf, maka jadilah kita seperti anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua dengan setulus hati kita. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga kita bisa berkomitmen untuk mengabdikan diri kita kepada orang tua kita dengan sepenuh hati kita dan ikhlas. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa anim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zainul ubadik wa asrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، نحمده الصراء والضراء، والحمد لله بنعمته مكتب الصالحات، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنفعنا في المحيا والممات، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله آية وبينة